Bincang Sidoarjo. Yeay. Halo Sobat Suara Sidoarjo, ketemu lagi nih sama aku Rosita Roslin dan temen aku Karina Putri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik cara memotong dan mengolah daging kurban dengan benar. Nah, sebelum itu Menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah yang jatuh pada tanggal 31 Juli kemarin, kami segenap kru dari Suara Sidoarjo mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah bagi seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Semoga perayaan Idul Adha tahun ini memberi manfaat dan berkah untuk kita semua tentunya. Nah, ngomong-ngomong soal Idul Adha, pastinya nih tidak jauh-jauh nih. Kalau udah Idul Adha pasti nggak jauh-jauh dari obrolan seputar daging dan juga kurban. Nah, itu. bener banget. Pastinya banyak saudara-saudara kita yang muslim yang ekonominya cukup, dikatakan cukup atau punya rezeki lebih, ini akan menunaikan ibadah kurban dengan membeli sapi, kambing atau domba atau hewan-hewan kurban lah ya, iya, intinya yang disarankan. Nah, setelah disembelih daging hewan kurban ini biasanya langsung dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu tentunya ya. Nah, bener banget tuh Sahabat Sidoarjo. Bicara tentang daging kurban nih Rin, jangan anggap remeh bagaimana sih prosesnya gitu, karena ini juga berpengaruh ke cita rasa, terus nilai gizi, kesehatan kita juga. Nah, bener banget, jangan sampai karena kita salah mengolah atau memotong-motong hewan kurban tadi, dagingnya lebih tepatnya, bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Contohnya seperti makanan yang sudah terlanjur kita masak nantinya tidak enak dan kita bisa menjadi sakit karena hal itu tuh sama aja kayak membuang-buang daging. Nah, jatuhnya dari mubazir. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang mubazir, akhi dan ukhti sekalian. Nah, itu juga jadinya nggak berkah gitu Rin. Iya, karena itu kali ini kita akan bahas gimana sih tips caranya mengolah daging kurban yang aman dan sehat buat kita. Betul banget nih teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk ke tipsnya. Yang pertama, tipsnya apa Rosita? Ya, tips yang pertama nih Rin, ada mencuci daging kurban yang baik dan benar agar tidak bau. Caranya gimana? Yang pertama, pastikan tangan kita itu bersih dari kuman-kuman yang nempel karena biar nggak berpindah ke daging. Untuk daging sapi sendiri, ini bisa langsung mencucinya dengan air bersih sebentar aja, atau bisa juga direbus sampai airnya keruh atau itu ya menjadi kaldu lah ya lebih tepatnya ya. Nah, setelah dicuci tuh harus diapain nih Ros? Nah, setelah dicuci itu daging harus segera dimasak ya kalau nggak salah. Ya, tergantung sih mau langsung dimasak atau gimana. Kalau misalnya langsung dimasak, mending langsung direbus gitu. Kalau enggak biar nutrisinya terjaga gitu loh. Kalau misalnya langsung ya langsung, kalau enggak ya disimpan aja dulu. Freezer kita lihat. Nah, itu kan untuk yang daging sapi nih. Kalau yang daging kambing gimana, Rus? Nah, caranya itu bisa direndam dengan air bersih, lalu diberi perasan jeruk nipis atau parutan nanas nih Rin. Nah, didiamkan dulu selama 30 menit. Nah, ini aslinya parutan nanas dan juga air jeruk nipis ini fungsinya apa sih? Nah, fungsinya ini biar daging kambingnya ini baunya tidak nyengat. Selain buat biar dia nggak bau, ini juga bisa bikin empuk ke daging tersebut. Nah, tips yang kedua akan disampaikan Karin. Tips yang kedua adalah cara menyimpan daging hewan kurban supaya lebih awet. Nah, gimana tuh Rin? Caranya Rin? Yang pertama Rin, penyimpanan daging ini harusnya diperhatikan baik-baik ya, karena setiap daging hewan kurban baik itu sapi maupun kambing cara penyimpanannya tuh beda-beda. Nah, untuk yang daging sapi ini sahabat bisa menyimpan di kulkas dengan suhu 1 derajat Celcius. Kalau misalnya kalian simpan di freezer, suhunya cukup minus 18 derajat Celcius. Nah, pastikan dagingnya itu disimpan di tempat yang higienis, aman, tertutup rapat, dan kedap udara. Semisal, jadi kalian tidak ada tempat wadah yang bisa menutup rapat, kalian bisa menggunakan plastik
ini kan sekarang lagi banyak tuh ya plastik yang dijual yang di Oh ya, yang di apa namanya Di vakum. Nah, itu. Nah, hal ini tuh berguna untuk menjaga nutrisi di dalam daging ini supaya tidak hilang dan juga bisa memperlambat pertumbuhan bakteri dan bisa memperpanjang usia daging. Kalau misalnya disimpan kayak gitu Rin, berapa hari sih biasanya kalau tahan lamanya? Oh, kalau daging sapi ini dia tergantung nyimpennya kayak tadi. Kalau misalnya kalian mau nyimpen di kulkas itu bisa 2 hari. Kalau misalnya kalian di freezer dia akan bertahan lama sekitar 3 sampai 4 bulan. Oh, Cukup agak lama ya. Kalau daging kambing gimana? Kalau daging kambing itu cara menyimpannya juga hampir sama hampir sama sebetulnya sama daging sapi. Nah, Tapi bedanya? Kalau misalnya dia disimpan di kulkas itu ada masa berlakunya, ada kadaluarsanya 4 sampai 5 hari. Kalau misalnya di freezer bisa 4 sampai 1 tahun. Lebih lama ya, lebih lebih kuat lama. daging kambing daripada daging sapi ya. Ya itu mungkin karena tadi tekstur daging kambing yang Lebih keras kayaknya. Lebih keras, Lebih padat, bukan keras sih sebenarnya, lebih padat gitu. agak keras kan? Iya, kalau sapi kan lebih lembek kayak gitu. Ya benar banget. Nah sekarang kita akan masuk ke tips yang ketiga. Apa itu Rosita? Cara mengolah daging sapi sebelum dimasak. Benar banget. Gimana nih cara mengolahnya nih kira-kira? Nah, setelah disimpan kan pasti mau dimasak lagi. Nah, itu harus cuci tangan dulu sebelum ngeluarin. Nah, setelah dikeluarin dari lemari pendingin atau kulkas atau freezer, ini bisa dilunakin dulu karena itu kan keras. Nggak bisa langsung dimasakan, harus dilunakin dulu atau dikembalikan ke tekstur semula kayak gitu. Nah, caranya nih Rin, ada satu cara, bungkus rapat pakai plastik. Nah, habis itu ditaruh di ember, baskom atau wadah-wadah yang lebih besar daripada itu. Sesuai dengan dagingnya aja seberapa, udah segitu aja gitu. Terus ditaruh di bawah keran dan kerannya diputar, airnya biar ngalir. Berarti harus air mengalir. Iya, kalau misalnya airnya yang ditampung di wadah nggak maksimal. Gitu. Oh, berarti kita nggak boleh mencairkan daging beku itu tadi dengan cara pakai air panas ya? Oh, kalau air panas mungkin bisa lebih cepat, tapi nutrisi dari daging tersebut itu bisa berkurang atau hilang gitu. Nah, untuk mengolah daging sapi nih sahabat bisa memotong dengan melawan arah. Alur. Maksudnya tuh gini loh Rin, ini kan di dalam daging itu kan pasti ada urat, serat, itu nggak boleh berlawanan gini, nggak boleh disamain sama itunya. Jadi kan ini daging, ini ada urat-uratnya, ada serat-seratnya, ini potong berlawanan aja kayak gini, jangan di kayak gini. Gampangannya berarti kalau misalnya uratnya dia itu horizontal, kita potongnya vertikal, ya benar banget. Itu kenapa sih? Kenapa kok harus melawan Alur. Nah, itu biar dagingnya tuh empuk gitu. Kalau misalnya di uratnya di kan pasti dia tegang gitu loh. Keras akhirnya nggak empuk jadinya. Berarti cara untuk membuat daging kurban ini aslinya banyak ya biar empuk ya. Salah satunya juga ada lagi nih. Selain memotong pakai itu tadi, pakai baking soda juga bisa. Wih, baru tahu loh saya nih baking soda juga bisa bikin empuk daging. Jadi caranya itu dikasih larutan baking soda dagingnya tadi, terus disimpan dalam kulkas. Ini 3 jam Rin, didiamnya 3 jam itu bakal bener-bener empuk. Itu tadi kan daging sapi nih. Kalau misalnya daging kambing sendiri itu gimana Rus? Nah, kalau daging kambing itu sama kayak cara perebusannya tadi kan pakai nanas. Nah, itu pakai daun pepaya sama irisan nanas atau satu lagi jahe. Jadi kalau daun pepaya nih Rin fungsinya buat mengempukkan lagi sama kayak baking soda, tapi baking soda kan buat sapi. Ini kalau kambing dia pakai daun pepaya tadi ya. Nah, untuk bau amis di daging kambing bisa pakai nanas sama jahe tadi. Jadi sekian tips dari kita berdua. Tips dari kita cara mengolah daging kurban yang baik dan benar. Nah, itu bakal dijamin makanan kalian itu wendel. Enak, mantap jiwa. Jadi buat kalian yang mungkin sudah mendengarkan tips dari kita, jangan lupa bisa mengirim makanan hasil olahan kalian ke kantor Suara Sidoarjo. Untuk hitung berbagi lah ya. Membagikan apa yang sudah kita share. Setidaknya kita memberikan kalau misalnya tips-tips dari kita ini beneran ampuh gitu ya. Atau
kalian bisa ngobrol-ngobrol, bisa lewat mana nih kira-kira? Di sosmed Suara Sidoarjo apa tuh? Di IG kita di suarasidoarjo.fm, Facebook, LTPL Suara Sidoarjo, Twitter, Suara Sidoarjo FM, YouTube. Suara Sidoarjo Channel, dan Suara Sidoarjo Live. Dan kita bisa interaktif di mana nih? Di kalau interaktif di 031 896 1514 atau bisa juga di WhatsApp di 0821 3264 10009. Itu tadi untuk yang tampilan visualnya. Kalau kalian kalau kalian malas mendengarkan, malas melihat atau lagi sibuk atau tidak sempat, kalian juga bisa dengerin di aplikasi Spotify LPPL Suara Sidoarjo. Nah, oh ya teman-teman, jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. karena Subscribe itu gratis. Sekian dari kita. tunggu, ada yang lupa. Apa? Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, dipencet belnya, dipencet biar kalau misalnya ada kita upload ada notifikasinya masuk gitu. Soalnya kita bakal upload terus setiap hari Sabtu, tentunya dengan tips and trik yang berbeda-beda dan juga mungkin tentang pembahasan-pembahasan yang berbeda yang di sekitar Sidoarjo pastinya. Nah, sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Dadah.